Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Ya, bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Pada kali ini Bapak akan membawakan dengan materi karma pala. Sebelum Bapak mulai, silakan anak-anak cari sinyal terlebih dahulu yang sangat baik dan bagus sehingga anak-anak bisa saling kita berkomunikasi lewat WhatsApp dan dengan sangat gampang kita akan saling chat-chatan lewat WhatsApp ini. Nah, anak-anak, pada kali ini Bapak juga akan tetap membawakan pembelajaran dengan metode discovery learning, di mana anak-anak sudah Bapak buatkan link kelompok WA. Nanti ada link kelompok 1, link kelompok 2, link kelompok 3, link kelompok 4, link kelompok 5. Nah, untuk anak-anak bisa masuk ke link tersebut, link tersebut Bapak share di WA. Silahkan bersesuai dengan nomor urut 1, 2, 3, dan 4 4 orang masuk ke link 1. Selanjutnya mulai nomor 5 sampai dengan nomor 8 silahkan anak-anak masuk ke link kelompok nomor 2. Dari nomor 9 sampai dengan nomor 12 anak-anak masuk ke link nomor 3 dan begitu selanjutnya. Ya, linknya itu sudah Bapak buatkan, silakan anak-anak masuk ke link masing-masing. Nah, materi yang Bapak akan bawakan, Bapak akan share kembali ke grup WA di sini. Nah, sehingga nanti materi-materi yang Bapak akan bawakan, Bapak akan berikan ke anak-anak, Bapak akan share lewat WA di sini sehingga anak-anak bisa mengerjakan secara berkelompok lewat link kelompok masing-masing. Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami? Ya, kalau sudah dimengerti, silahkan anak-anak masuk ke link tersebut. Apabila anak-anak sudah masuk ke link tersebut, silahkan anak-anak di sini dengan mengkonfirm Bapak atau memberikan tanda sudah di dalam grup WA. Ya, anak-anak, silahkan. Sudah Bapak share di grupnya link tersebut. Ada link kelompok 1, link kelompok 2, link kelompok 3, link kelompok 4, link kelompok 5, link kelompok 6, link kelompok 7, link kelompok 8 dan selanjutnya. Silahkan anak-anak masuk link tersebut. Nah, nanti di setiap link tersebut Bapak akan anak-anak akan memberikan masukan ataupun memecahkan masalah lewat komunikasi WA sesuai dengan link anak-anak, sesuai dengan kelompok anak-anak di sana. Bagaimana, bisa dimengerti anak-anak? Ya, kalau sudah mengerti silahkan lanjutkan. Nah, sekarang sebelum Bapak akan mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa memberikan kita jalan terbaik untuk dapat belajar dengan baik pada kali ini. Ya anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, Bapak lanjutkan kembali sesuai Bapak berikan informasi yang tadi. Nah, dalam pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai karma pala. Ya. Nah, di dalam karma pala ini Bapak akan menyebutkan atau membacakan dulu KD-nya. KD 1.3 yaitu meyakini konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam
ajaran agama Hindu. Yang kedua, 2.3 menghayati konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu. Yang ketiga adalah 3.3 menjabarkan konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat di dalam ajaran agama Hindu. Yang keempat, 4.3 yaitu menguraikan konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu. Ya, selanjutnya setelah KD Bapak akan membacakan tujuan dari pembelajaran hukum karma pala. Yang pertama adalah menjelaskan konsep pengertian karma pala. Yang kedua, dapat menyebutkan jenis-jenis karma pala. Yang ketiga, dapat menjabarkan akibat karma pala. Yang keempat yaitu dapat menyebutkan contoh perilaku karma pala. Yang kelima, dapat menceritakan dampak karma pala dalam perbuatan yang baik. Nah, itu dari tujuan dari hukum karma pala. Ya, anak-anak, sekarang silakan anak duduk. Pada kali ini silakan anak-anak baca bukunya yang sudah Bapak berikan. Dibaca kembali. Sudah anak-anak masuk ke dalam grup semuanya? Ya, kalau sudah, silakan anak-anak baca dulu di bab 3 yaitu karma pala. Nah, di sana anak-anak baca, nanti silahkan komunikasikan di grup anak-anak di sana. Ya, di grup WA-nya sudah Bapak bagikan tadi di link-link tersebut. Silahkan komunikasikan. Bapak berikan waktu sekitar 15 menit. Ya, waktu Bapak berikan 15 menit. Anak-anak silahkan cari permasalahannya, terus itu silahkan anak bahas bersama kelompoknya. Nanti silahkan anak-anak sampaikan atau kita melakukan tanya jawab antar kelompok walaupun dalam bentuk WA. Ya, nanti setelah tanya jawab ada salah satu teman ataukah perwakilan untuk anak-anak yang bisa memberikan atau menyampaikan materi tentang karma pala di setiap kelompok masing-masing dalam bentuk rekaman. Itu anak-anak silahkan anak-anak sampaikan materinya. Nah, selanjutnya nanti setelah selesai anak-anak silahkan mengadakan tanya jawab. Ya, tanya jawab. Apabila ada permasalahan yang belum bisa anak-anak selesaikan, nanti Bapak akan membantu untuk menjelaskan beberapa materi ataukah materi karma pala yang anak-anak sampaikan atau anak-anak yang belum bisa menjawabnya. Nanti Bapak yang akan membantu untuk membahasnya kembali nanti pada terakhir nanti. Ya, setelah kegiatan ini, setelah penyampaian materi ini ataukah setelah pembelajaran ini, anak-anak pertama absen sudah Bapak bagikan di grup. Nah, yang selanjutnya yang belum Bapak bagikan adalah mengenai ulangannya. Setelah pembelajaran ini Bapak akan bagikan link ulangannya itu. Nah, dalam menjawab soalnya itu Bapak akan memberikan waktu sekitar 30 menit. Anak-anak sudah selesai menjawab soal yang Bapak bagikan. Sehingga nanti nilai-nilai yang anak-anak dapatkan Bapak bisa di sini mengecek kembali. Ya anak-anak,
supaya tidak panjang lebar Bapak bicara, silahkan anak-anak bahas di grupnya. Ya. Nah, anak-anak, sambil Bapak memberikan materi, ya Bapak akan berikan materi ini. Silahkan anak-anak dengarkan. Tadi sudah ada beberapa siswa sudah bertanya mengenai pengertian hukum karma yang dibawakan oleh teman kalian di grup 1 dan dibahas oleh di grup 4. Sudah dijawab oleh grup 4. Yang grup yang belum menyampaikan ataukah memberikan kesimpulan tentang materinya adalah grup 6. Grup 6 belum, ya ini baru ada grup 1, 2, 3, 4, 5. Grup 6 belum, grup 7 juga belum, grup 8 belum. Nanti Bapak tunggu ya. Ini Bapak akan bahas mengenai grup 1, 2, dan 3 serta grup 5 yang sudah ya. Di sana sudah dijawab oleh grup 3, grup 4 itu sudah dijawab dengan jelas mengenai pengertian karma pala. Ya, seterus itu ada di grup 4 juga bertanya untuk memberikan contoh-contoh dari hukum karma pala. Sudah dijawab oleh grup 1 dan grup-grup yang lain. Ya, ada yang bertanya di grup 4, belum ada yang menjawab ini ya. Ya, nanti sekarang Bapak akan bahaskan mengenai pengertian hukum karma pala. Ya, anak-anak silahkan anak-anak di sana di link video Bapak mengenai ajaran karma pala sudah Bapak bagikan. Silahkan anak-anak simak dulu lagi, simak di sana linknya sudah bisa dilihat ya kalau sudah ya. Sekarang Bapak jelaskan. Nah anak-anak, dalam pelajaran kita kali ini adalah karma pala ya. Karma pala artinya karma dan pala. Secara etimologis, hukum karma pala itu artinya adalah ya, artinya adalah hukum sebab akibat. Nah, anak-anak, karma berarti dari urat katanya KR ya, yang diambil dari kata Sanskerta atau bahasa Sanskerta yang artinya bergerak atau berbuat ya. Itu arti kata dari karma ya. Selanjutnya pala. Pala artinya adalah hasil ya. Karma pala artinya hasil. Dengan demikian, karma pala adalah ya, karma pala artinya adalah sebuah hasil dari perbuatan. Jadi karma pala artinya hasil dari perbuatan. Nah, di dalam orang yang orang yang hasil perbuatannya baik ya, hasil perbuatannya baik itu disebut dengan subbe karma, yaitu perbuatan yang baik. Kalau orang yang tidak baik atau berbuat karma yang tidak baik, itu artinya
asubha karma. Nah, di dalam ajaran karma pala ini, ya, di dalam ajaran karma pala ini, karma pala dapat dibagi menjadi dua jenis. Menjadi tiga jenis. Yaitu yang pertama namanya sancita karma pala. Ya, sancita karma pala. Yang kedua adalah prarabdha karma pala. Ya. Yang ketiga adalah kriyamana karma pala. Ya, anak-anak, ada yang bertanya di sini apa artinya dari sancita karma pala. Ya. Sancita karma pala adalah hasil perbuatan, ya, hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati pada saat itu dan masih benih-benih sekarang, itu yang dinikmati kita sekarang. Ya, bak pertegas. Sancita karma pala adalah hasil perbuatan yang terdahulu yang belum habis kita nikmati pada masa itu. Hasil perbuatan itu kita nikmati pada saat ini. Sisa hasil perbuatan waktu itu kita nikmati pada saat ini. Nah, itu yang disebut dengan sancita karma pala. Yang kedua itu disebut dengan prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala adalah hasil perbuatan kita pada saat ini atau perbuatan kita pada kehidupan hari ini, ya. Kita nikmati hasil perbuatan hari ini pada saat ini pula dan pada saat kehidupan sekarang. Ya. Prarabdha karma pala adalah perbuatan hari ini, kita nikmati hasilnya pada hari ini juga. Itu yang disebut dengan prarabdha karma pala. Nah, yang ketiga adalah kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan sekarang, ya, hasil perbuatan sekarang kita nikmati pada kehidupan yang akan datang. Ya, hasil perbuatan sekarang kita nikmati pada masa kehidupan yang akan datang. Itu yang disebut dengan, ya, yang disebut dengan apa? Ya, kriyamana karma pala. Ya, itu yang disebut dengan kriyamana karma pala. Nah, itu pengertiannya, ya. Ya. Nah, nanti silakan anak-anak setiap kelompok silakan mencari contoh-contoh dari ajaran karma pala, yaitu dari sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Silahkan anak-anak cari contohnya masing-masing. Paling banyak 5 jenis contoh itu sudah cukup, ya. 5 jenis contoh itu sudah cukup, ya, untuk anak-anak. Ya, anak-anak, selanjutnya adalah sorga loka dan neraka loka. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau makhluk hidup
akan melekat pada badan halus atau yang disebut dengan suksma sarira. Ya. Bekas ini disebut juga karma wisana. Bekas perbuatan baik yang disebut dengan subha karma wasana. Ya. Yang dapat mengantarkan roh masuk surga dan bila lahir kembali itu disebut dengan surga ciuta, yang artinya adalah kelahiran dari kelahiran roh atau atma atau jiwa itu dari surga. Nah, itu artinya orang atau roh yang baik datang dari surga ciuta. Sebaliknya, ada roh perbuatannya sangat buruk atau jahat, senang membunuh dan lain sebagainya. Itu disebut dengan perbuatannya itu disebut dengan asubha karma. Yaitu disebut dengan asubha karma wasana. Apabila roh tersebut atau manusia tersebut atau makhluk tersebut meninggal, dia masuk rohnya ke neraka. Masuk neraka. Nah, apabila roh tersebut lahir kembali ke alam semesta, roh tersebut diberi nama, kelahiran roh tersebut diberi nama yaitu neraka ciuta. Yang artinya kelahiran roh tersebut dari neraka. Ya. Nah, sampai di sana ada yang mengerti, anak? Sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ya ada. Ini ada di kelompok 3 bertanya, apakah manusia saja yang bisa masuk neraka surga ciuta dan neraka ciuta? Ya, pertanyaan bagus sekali. Ya, Bapak jawab. Ya, yang bisa masuk ke neraka atau ke surga ciuta adalah semua makhluk hidup yang masih melakukan reinkarnasi dan punarbawa. Yang artinya punarbawa artinya kelahiran yang berulang-ulang, melakukan reinkarnasi sesuai dengan karma wasana orang tersebut. Artinya sesuai karma perbuatannya roh tersebut di dalam kehidupan ini. Nah, apabila roh tersebut bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan jiwanya dan lain sebagainya sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan etikanya, suatu saat roh itu meninggal, roh itu pasti masuk surga. Ya, banyak contoh-contohnya. Ada di dalam cerita Mahabharata, di mana roh dari Yudhistira, kakaknya dari Pancapenawa, Yudhistira dari Pancapenawa yang tertua, beliaunya adalah menjalankan dharma, kebaikan. Nah, pada saat beliaunya meninggal, beliaunya langsung masuk surga. Itu sudah ada ceritanya. Kalau anak ingin jelas ceritanya, silahkan cari film Mahabharata yang sudah ditayangkan di televisi. Nah, seperti itu. Ya, Bapak lanjutkan. Ya, lagi sedikit ini. Nah, di dalam neraka loka, ya, di dalam neraka loka, di sana para roh atau makhluk atau atma kehidupannya sangat sengsara, di mana
roh-roh tersebut disiksa sesuai dengan perbuatannya. Nah, mungkin anak-anak berpikir seperti apa neraka itu? Di neraka adalah ibaratnya seperti sebuah tempat eksekusi, di mana para roh-roh yang melakukan kejahatan atau roh yang melakukan kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya, di sanalah tempatnya dia untuk dihukum. Di sana dihukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, kalau dia itu tinggal di surga loka, berarti pada saat kehidupannya di alam semesta, roh tersebut sudah berbuat baik. Nah, itu dari penjelasan Bapak mengenai surga loka dan neraka loka. Nah, apabila anak-anak belum mengerti atau belum memahami, silakan anak-anak japri ke Bapak atau ke lewat grup ini bertanya mengenai tentang hukum karma pala. Nah, silakan anak-anak presentasikan hasil karyanya. Itu penjelasan sedikit dari Bapak ya. Sebelum Bapak akhiri, adakah yang bertanya? Oh ya, tidak ada. Berarti anak sudah jelas mengenai hukum karma pala. Bapak hanya bisa menjelaskan sedikit. Sekarang sisanya anak-anak silahkan diskusikan dulu. Nanti setelah selesai diskusi, mari kita bahas kembali ya, lewat japri dan boleh lewat bagaimana ya. Jadi kesimpulannya adalah karma pala adalah salah satu dari Pancasrada yang wajib kita yakini. Ya, yang wajib kita yakini oleh umat Hindu. Karma pala adalah hukum sebab akibat yang abadi, yang berlaku terhadap siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karma pala dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sancita karma pala, yang kedua adalah prarabdha karma pala, ya, yang ketiga adalah kriyamana karma pala. Agama Hindu juga meyakini adanya alam surga dan alam neraka. Alam surga dan alam neraka atau surga loka dan neraka loka. Alam surga adalah tempat roh alam surga adalah tempat roh mereka yang selalu berbuat baik dalam kehidupannya, dalam masa kehidupannya di alam semesta ini. Sedangkan neraka loka adalah tempat roh yang selalu dan sering berbuat jahat dalam masa kehidupannya. Nah, selanjutnya adalah alam surga. Alam surga ini dapat dicapai dengan selalu melakukan perbuatan baik, dengan kejujuran, dengan berkata-kata yang baik, berbuat yang baik, dan berpikir yang baik. Semuanya itu bisa, apabila itu dilakukan, dipahami dan dilakukan, bisa mencapai alam surga. Apabila ketiganya ini tidak bisa anak-anak capai, antara lain yaitu berpikir tidak baik, berkata-kata tidak baik, berbuat yang tidak baik, pasti anak-anak akan berbuat jahat. Dari perbuatan jahat tersebutlah anak-anak akan masuk ke neraka loka. Artinya
masuk ke alam neraka, di mana alam neraka itu adalah alam yang tempatnya untuk menyiksa atau menerima hukuman dari Sang Yama terhadap roh-roh yang senang berbuat jahat. Nah demikian anak-anak yang sudah Bapak simpulkan. Selanjutnya anak-anak silahkan kerjakan tugasnya. Sudah Bapak share, ini sudah Bapak share link dari soalnya. Bapak berikan waktu sekitar 30 menit untuk menjawab soalnya. Nah, kunci dari atau password dari soal tersebut adalah kelas 1, 2, 3. Nah, itu dari passwordnya, dan silahkan anak-anak kerjakan. Nah, anak-anak, karena sudah waktu, Bapak akhiri sampai di sini. Sebelum Bapak akhiri, nanti selanjutnya anak-anak kita akan membahas materi selanjutnya. Silahkan anak-anak, materi selanjutnya adalah Sat Atatayi. Nah, silahkan anak-anak pelajari dulu di sana sebelum Bapak nanti akan membahas kembali. Ya anak-anak, demikian dulu dari Bapak. Bapak akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.